Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar kobar dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Saya sehat, Anda sehat, dan kita masih bisa berbahagia bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah naskah monolog karya seorang dramawan besar, budayawan besar, I Gusti Ngurah Putuwijaya, yang kita kenal sebagai Putu Wijaya, yang lahir pada tanggal 11 April di Tabanan, Bali 1944. Banyak sekali karya-karya beliau karena memang beliau sangat produktif sekali, dari mulai esai, cerpen, novel, naskah film, naskah drama, sinetron, dan juga beliau adalah seorang aktor, juga sutradara, pemimpin dari sebuah kelompok teater bernama Teater Mandiri. Naskah monolog yang saya akan bacakan ini berjudul Aeng. Dalam bahasa Sunda, Aeng itu adalah aing atau aku. Tapi itu bahasa Sunda kasar ya. Dan tokoh dalam naskah monolog ini bernama Alimin. Kejadiannya itu atau lokasi peristiwanya itu ada di penjara. Saya akan membacakan ya. Ia berbaring di lantai dengan kaki naik ke kursi. Di meja kecil dekat kursi ada botol bir kosong, sedang di lantai ada piring seng. Mukanya ditangkup topi kain. Di kamar sebelah terdengar seseorang memukul dinding berkali-kali. Ya, siapa itu? Jangan ganggu. Aku sedang tidur. Gedoran pun kembali bertubi-tubi. Iya, siapa? Aku sedang tidur. Gedoran bertambah keras, orang itu mengangkat tubuhnya. Iya, diam kamu kerbau. Sudah aku bilang aku tidur. Masa aku tidak boleh tidur sebentar? Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Ya, diam, tenang seperti ini. Biar aku dengar hari bergeser mendekatiku dengan segala kepuasannya. Tiap detik sekarang kita berhitung. Aku kecap-kecap waktu kenyang-kenyang. Karena siapapun tidak ada lagi yang menahannya untukku. Bahkan Tuhan sudah menampikku. Sebentar lagi mereka akan datang dan menuntunku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut kain hitam. Dan sesudah itu, hidupku akan menjadi hitam. Aku akan terkulai di situ berlumuran darah. Menjadi onggokan daging bekas. Sementara, dunia terus berjalan dan kehidupan melenggang seperti tak kekurangan apa-apa tanpa aku. Sekarang, kesempatanku yang terakhir untuk menunjukkan arti. Mengisi kembali puluhan tahun di belakang yang sudah aku lompati terlalu cepat. Apa yang bisa kulakukan dalam waktu pendek tetapi dahsyat? Alimin mengangkat topi dan melemparkannya ke atas. Ketika aku mulai melihat, yang pertama sekali aku lihat adalah kejahatan. Makku dihajar habis oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama kali mendengar, yang kudengar adalah keserakahan.
Ketika pertama kali berbuat, yang aku lakukan adalah dosa. Ku dorong anak itu ke tengah jalan dan sepedanya aku larikan. Sejak itu, mereka menamakan aku bajingan. Mula-mula aku marah, karena nama itu diciptakan untuk membuangku. Tetapi kemudian ketika aku terbiasa memakainya, banyak orang mengaguminya. Mereka datang kepadaku hendak berguru. Aku dinobatkan jadi pahlawan. Sementara aku teramat kesepian ditinggal oleh dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Seekor kecoa bergerak di atas piring. Hei, bandit kecil, kau masih di situ? Kau mau mengucapkan selamat jalan kepadaku atau hanya mau merampok ransumku seperti biasa? Kau tahu apa artinya dibuang? Kau bisa membayangkan bahwa sejumlah orang di sana merasa berhak menghapus seluruh dunia ini dari mata seseorang manusia. Tidak. Kamu tidak tahu. Kamu hanya bisa makan dan berak, berpikir bukan tugas kamu. Lalu Alimin menangkap kecoa itu. Sekarang kamu harus menjawab. Bagaimana rasanya terkurung di situ? Bagaimana rasanya diputus dari segalanya? Ketika ruangan kamu dibatasi dan tak ada lagi yang lain di sekitar kamu, kecuali gelap. Kamu akan mulai meronta. Kamu ingin diperhitungkan? Kenapa cuma orang lain yang dimanjakan? Dengar, sobat kecil. Bagaimana kamu mampu meronta kalau kamu tahu akan sia-sia? Mereka dahului nasib kita. Mereka rampaui rencana kita. Dia yang sekarang berdiri, tuh jauh di sana dengan kaki menjuntai sampai mengusap kepalamu karena kasihan. Ya, tapi coba kasihan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada tindakan apa-apa yang konkret. Mereka sudah begitu berkuasa. Tiba-tiba Alimin berteriak dan melepaskan kecoa itu. Gila kamu? Melawan? Kamu menghasutku untuk melakukan perlawanan. Tidak bisa. Manusia bisa kamu lawan. Tapi dinding beku ini tidak. Mereka bukan manusia lagi. Itu sistem yang tak bisa mengenal rasa. Tak ada gunanya, kawan. Tidak. Alimin pun memburu dan menginjak kecoa itu. Kamu tidak berdaya. Kamu sudah habis. Lalu Alimin menoleh ke topinya dan dia pun tersenyum riang. Hei, kamu ada di situ, Ningsih? Rupanya kamu yang tadi melotot di situ ya. Apa kabar? Sedang apa kamu sekarang? Kenapa lipstik kamu belepotan? Apa ada hansip yang memperkosa kamu? Jangan diam saja seperti orang bego, sayang. Kamu masih ingat aku kan? Alimin pun semakin mendekatkan wajahnya ke topi itu. Aku bukan orang yang dulu lagi. Kau pun tidak. Ketiak kita sudah ubanan. Tetapi kita pernah bersama-sama membuat sejarah. Dan itu
tidak pernah bisa dihapuskan begitu saja. Sekeping diri dari kamu masih ada dalam tubuhku. Dan bagian dari punyaku masih tersimpan padamu. Kita bisa berbohong, tapi itu tidak menolong. Mari sayang, temani aku menghitung dosa hari ini. Berapa kali kamu aku tonjok? Berapa kali kamu aku elus-elus? Berapa kali aku sumpahi? Tetapi jangan lupa, berapa kali aku berikan bahagia waktu ku sedot bibirmu sampai bengkak. Waktu kita berjoget di atas rel kereta api. Waktu aku bawa kamu naik ke puncak Monas. Waktu kita menonton wayang di bawah jembatan. Tapi kenapa kemudian kamu lari dengan bajingan itu? Sundal! Aku masih ingat ketika menyambar parang dan mengubur kamu di atas jembatan, lalu kutebas lehermu yang jenjang itu. Tidak. Aku tidak menyesal. Aku tahu janin dalam perutmu juga ikut mampus. Tapi itu lebih baik. Biar kamu hanya menjadi milikku. Kamu mengerti? Kamu tak pernah mengerti. Kamu tidak pernah mencintaiku. Bahkan kematian tak menyebabkan kamu mengubah sifat bencimu. Kamu menang, Ningsih. Kamu mati, tapi kamu menang. Sialan. Kok bisa? Alimin melihat matahari lalu naik ke atas jendela. Hei matahari, kamu jangan ngece. Kamu jangan sombong. Kamu tak perlu tertawa melihat bajingan menangis. Apa salahnya? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi keharusan jiwa. Kurang ajar, malah terkekeh-kekeh ya. Kau tidak bisa melampaui kepalaku. Bukan kau yang paling tinggi di sini. Aku tetap lebih tinggi dari kamu. Kamu tidak bisa melampauiku hari ini. Lalu Alimin pun mengambil kursi dan melompat ke atas meja lalu naik ke kursi. Naiklah lebih tinggi lagi. Aku akan membumbung dan tetap yang paling tinggi selama-lamanya. Sampai aku sendiri turun dan menyerahkan tempat ini kepadamu. Besok aku akan mengembara mencari duniaku yang hilang. Tanpa teman, tanpa saudara. Mencari sendirian sepanjang malam. Aku putari dunia. Aku masuki lautan. Aku reguk segala kesulitan. Tapi pasti tak akan temukan apa-apa. Atas pundakku berjatuhan segala beban. Semua orang melemparkan kutukan. Mereka bilang, akulah biang keladi. Kalau ada anak yang mati, akulah pembunuhnya. Kalau ada kebakaran, akulah pelakunya. Kalau ada perkosaan, akulah jahanamnya. Kalau ada pemberontakan, akulah biangnya. Tidak! Harus dihentikan. Harus dihentikan sekarang. Di dalam ruangan ini,
Aku menjadi manusia. Di dalam ruangan ini, aku terlahir kembali. Mereka terbuka dan melihat cinta di balik jendela. Melihat keindahan cahaya matahari dan bulan yang romantis malam hari. Aku ingin kembali mengulang segala apa yang sudah aku jalani. Tapi Tuhan datang padaku tadi malam dan berbisik. Jangan Alimin. Jangan melangkah surut. Tetap jadi contoh yang jelas supaya jangan kabur. Penjahat harus tetap jadi penjahat supaya kejahatan jelas tidak kabur dengan kebaikan. Dunia sedang galau, batas-batas sudah tak jelas. Tolonglah aku, katanya. Kini diperlukan seorang penegas. Dan aku terpilih. Aku harus tetap di sini menegakkan kejahatan. Aku bukan anakmu lagi, Ibu. Aku telah dipilih mewakili zaman, menjadi contoh Bromo Cora. Kau harus bersyukur, ini kehormatan besar. Tak ada orang yang berani menjadi penjahat, walaupun mereka melakukan kejahatan. Aku bukan penjahat biasa, Ibu. Aku ini lambang. Kejahatan ini kulakukan demi menegakkan harmoni. Jadi sebenarnya aku bukan penjahat, tapi pahlawan yang pura-pura jahat. Aku tak peduli disebut Bromo Cora karena aku sadar itu tidak benar. Aku lakukan semuanya ini meskipun tidak masuk ke dalam buku sejarah. Karena tidak ada seorang penulis sejarah yang gila melihat kebenaran ini. Yang mulia hakim yang saya hormati, saya tidak akan membela apa yang sudah saya lakukan. Saya justru ingin menjelaskannya bahwa memang benar saya yang melakukan segalanya. Hukumlah saya 2 kali dari ancaman yang telah Batuka sediakan. Wanita itu saya cabik lehernya karena saya rasa itu paling tepat untuk dia. Kemudian harta bendanya saya rampas karena kalau tidak dimanfaatkan akan mubazir. Saya lakukan itu dalam keadaan tenang. Pikiran saya waras. Tapi mengapa saya tak bisa menjawab? Karena bukan itu persoalannya. Saya justru ingin menanyakan kepada Bapak dan kepada seluruh hadirin di sini, mengapa seorang wanita yang tercabik lehernya mendapat perhatian yang begitu besar? Sementara leher saya dan jutaan orang lain yang dicabik-cabik tak pernah diperhatikan. Apa arti dari kematian seorang pelacur dibandingkan dengan kematian kita semua beramai-ramai tanpa kita sadari? Di depan Anda semua, saya menuntut. Berikanlah saya hukuman yang pantas, tetapi jangan lupa berikan juga hukuman kepada orang yang telah mencabik leher kami itu dengan setengah pantas saja. Karena saya cabik leher wanita itu, harapan Anda semua akan teringat bahwa leher kami pun sudah dicabik-cabik dengan cara yang sama. Dan semoga ingatan ini diikuti pula pada hukuman yang bersangkutan. Kalau sudah begitu, apapun yang dijatuhkan kepada saya 2 kali mati sekalipun akan saya jalani dengan rela. Kalau tidak. Dan Alimin pun melihat seseorang yang datang. Oh, Bapak. Mari silakan masuk, Pak. Wah, rumah saya berantakan. Ada apa, Pak Tumbon? Kelihatannya terburu-buru. Ada yang tak beres. Oh, soal yang kemarin. Oh, sudah selesai. Sudah saya bereskan. Badannya saya potong 3.
Saya geletakkan 2 potong dekat tong sampah yang sepotong lagi saya sembunyikan di rawa. Pasti akan ketemu. Tapi biar ada kerepotan sedikit lah. Pokoknya beres. Bapak bawa untuk saya sisanya. Apa? Masa? Keliru? Tak mungkin lah. Tapi anak itu pakai anting-anting di sebelah kiri kan? Kanan. Apa bedanya? Kan Bapak bilang cuma pakai anting-anting. Mungkin hari itu dia pakai di sebelah kiri supaya orang keliru. Tapi saya tahu itu dia. Hanya dia yang pakai baju seperti itu dan jalannya sedikit oleng. Belum sempat berpaling, saya beri. Apa? Salah. Gila. Jadi, itu anak siapa? Gila. Anak pemain band. Ya. Saya kenal. Bajingan. Dia kan orang baik. Ya Tuhan. Mengapa kamu tipu saya? Kenapa tak kamu bilang bukan itu orangnya? Keliru sih boleh saja, tapi jangan anak itu. Bapaknya baik, ibunya juga selalu memberi nasihat. Saya minta maaf. Bukan saya yang melakukannya, tapi setan. Apa alasan saya mengganggu anak itu? Saya justru banyak hutang budi. Dia sering membelikan rokok dan membelikan minuman. Dia sering menegur saya di tempat orang banyak. Saya dikenalkan kepada kawan-kawannya sebagai orang baik-baik. Dia teman saya. Tidak. Itu bukan perbuatan saya. Tapi orang lain yang memakai tubuh saya. Saya tak ikut tanggung jawab. Apa? Iya, saya tahu. Kesalahan tak mungkin bisa diperbaiki dengan kata-kata. Jadi saya harus menebus. Ya sudah. Biar lunas. Kalau begitu potong saja tangan saya ini. Lalu Alimin pun menyembunyikan satu tangan di dalam bajunya. Kemudian dia berjalan masuk ke bawah meja. Aku sudah potong, masa belum lunas? Wajahnya selalu memburuku. Lalu buat apa aku potong kalau masih dikuntit? Orang keliru namanya. Masa terus saja diburu? Masa aku harus memikul ini sendirian? Mana itu? Mana itu mereka yang menyuruh? Ini kan semua gara-gara mereka. Mengapa sekarang cuma aku yang memegang akibatnya? Tangkap dong mereka, jangan aku saja. Lama-lama begini aku tidak kuat ini. Yang ditangkap mesti yang dosanya sedikit. Betul. Aku kan punya batas. Hentikan. Ya sudah. Kalau begitu, baik. Jadi saja. Kalau kamu bisa curang, saya juga bisa curang. Bertahun-tahun aku alihkan makna kemerdekaan ke dalam jiwaku. Pada hari ini aku bebas. Walaupun tubuhku masih dipatok di antara dinding jahanam itu, tapi jiwaku sudah merdeka. Tetapi mereka saat itu memberi ampunan. Aku diseret lagi keluar untuk berlomba merenggut kebebasan jasmani. Aku tak siap. Aku seperti burung yang terlalu lama di dalam sangkar. Aku tak bisa terbang. Aku takut. Dunia ini tak kukenal lagi. Pada kesempatan pertama, ku grogoti barang-barang di warung tetangga. Tetapi tak ada yang menangkapku. Hansip malah ikut nimbrung dan berbagi menunjukkan warung berikutnya. Dalam kesempatan lain, ku angkat batik ke leher seorang penumpang beca. Dari kantongnya keluar jutaan rupiah yang dibalut kertas koran. Aku kira polisi akan mengejarku, tapi ternyata tidak ada yang tahu. Pada kesempatan ketiga,
Kuperkosa seorang anak di pinggir kali. Dia menjerit-jerit dalam tindihanku. Tapi tak ada yang menolong. Hingga akhirnya kulepaskan karena jasmaniku tak sanggup memperkosa. Karena putus asa, aku gebuk orang di jalan. Mukanya berdarah, tapi tak seorang juga yang menangkapku. Aku malah diangkat jadi keamanan. Dan banyak orang berbaris jadi pengikutku. Apa yang aku harus lakukan? Ha? Nilai-nilai sudah jungkir-jungkiran. Aku tak paham lagi dunia ini. Aku jadi orang asing. Aku tak bisa lagi menikmati kemerdekaan. Bisa-bisa aku edan. Masukkan aku ke penjara lagi, biar jiwaku bebas. Di sana semuanya masih jelas, mana hitam, mana putih. Di dalam kehidupan yang sekarang yang ada hanyalah kebingungan. Lalu Alimin pun meraih botol minuman dan meneguknya. Oke, saya juga harus minum nih. Lumayan, capek juga bacanya. Saya ngambil minum dulu ya. Bentar. Sampai di mana tadi? Oh ya. Sampai di mana tadi? Sampai Alimin mengambil botol minuman dan menenggaknya. Oke, sekali lagi saya minum ya. Aduh, lumayan juga, panjang. Yap, kita mulai lagi ya. Kalau sudah menderita, orang jadi penyair. Kalau sudah kepepet, orang mulai bernyanyi. Dan kalau ada yang hendak dirampok, orang berdoa. Sekarang aku menari karena putus asa. Lalu Alimin pun menari. Badanku ringan, aku melambung ke angkasa, dan Tuhan menyapaku dengan ramah. Bung Alimin, hendak kemana kamu? Aku mau ke atas lebih tinggi. Siapa bilang tidak? Aku bisa lebih tinggi lagi dan aku melenting lagi. Tapi terlalu jauh, terlalu tinggi. Alimin pun berhenti menari, tegak seperti biasa, lalu meloncat lagi ke atas meja. Aku terlontar jauh sekali, tinggi sekali, melewati surga, ke dekat matahari. Tubuhku terbakar, aku hangus dan hilang dalam semesta. Aku tidak ada lagi bersatu dalam semesta. Aku menjadi Tuhan. Ia duduk di bibir meja, lalu merosot. Tertunduk sambil memegang bibir meja, mengikuti badannya. Lalu ia membungkuk dan mengangkat meja itu ke atas punggungnya. Ia ada di bawah meja. Oh, jadi dia masuk ke bawah meja dan mejanya itu dipanggul. Jadi kayak kura-kura gitu tuh, membawa meja di atas punggungnya. Atau mungkin hanya hantu. Enak juga ya jadi hantu. Tidak kelihatan, tapi bisa melihat. Aku bisa masuk ke kamar mandi, mengintip perempuan-perempuan jadi cabul kalau lagi sendirian. Aku masuk ke dalam kamar tidur para pemimpin dan melihat ia menjilati kaki istrinya seperti anjing. Aku masuk ke dalam rumah-rumah ibadah dan melihat beberapa pendeta, pemangku umat main judi sambil menarik kain para pembantu. Tak ada orang yang bersih lagi. Sementara dogma-dogma makin keras ditiup dan aturan banyak dijejerkan untuk membatasi tingkah laku manusia. Peradaban makin kotor. Apa ini? Menjadi hantu hanya melihat kebrengsekan. Gak enak ah. Ternyata tak enak jadi hantu. Tidak enak jadi Tuhan. Lebih baik jadi batu. Diam, dingin, dan keras.
tidak membutuhkan makan, perasaan, dan bebas dari kematian. Aku mengkristal di sini menjadi saksi bisa bagaimana dunia menjadi tua, pemimpin-pemimpin lahir lalu berkhianat. Peperangan hanya permainan beberapa orang. Manusia menyusahkan dirinya dengan peradaban. Teknologi menjadi buas. Tak ada satupun bersangkutan dengan kehadiranku. Tetapi tiba-tiba kulihat seorang anak kecil dikejar raksasa. Wajah anak itu mirip dengan wajahku. Wanita masih menyusu. Ia meronta minta pertolongan. Tapi tak ada orang lain kecuali aku. Sebuah batu. Anak itu menjerit-jerit pilu. Tolong! Aku jadi terharu. Akhirnya aku tak bisa diam. Aku meloncat dan menghantam raksasa itu. Mengingkari diriku. Raksasa pun mati. Tetapi anak itu juga lari. Di mana-mana kemudian ia bercerita bagaimana membunuh raksasa dengan tinjunya. Dan itulah aku. Kejahatanku yang terbesar adalah jatuh cinta pada diriku sendiri. Terdengar bunyi lonceng. Selamat tinggal, dinding bisu, dengan semua suara yang kau simpan. Selamat tinggal, jendela yang selalu memberiku matahari dan bulan. Selamat tinggal, sobat kecil yang selalu mencuri ransumku. Selamat tinggal, sipir penjara yang murahnya tak habis-habis pada dunia. Selamat tinggal, sipir penjara yang marahnya tak habis-habis pada dunia. Selamat tinggal, Karpo, pembunuh yang tak akan keluar hidup dari penjara ini. Selamat tinggal, segala yang ku benci dan ku cintai. Inilah salam dari Alimin, sahabat semua orang yang sekarang harus pergi. Ingin kuulang semuanya, walaupun sebentar. Tapi tak bisa. Janjiku sudah lunas. Sekarang aku berjalan dalam kebisuan yang abadi untuk membeku bersama masa lalu. Ia pun melayang ke atas. Sekarang baru jelas apa yang sudah aku lakukan, apa yang masih belum aku lakukan. Tetapi semuanya sudah selesai. Dalam segala kekurangannya ini adalah karya yang sempurna. Aku mengagumi keindahannya. Aku merasakan kehadirannya. Aku memasuki tubuhnya sekarang. Selamat tinggal semuanya. Terdengar bunyi tembakan. Ia tersentak, lalu nampak kaku. Beberapa saat kemudian, ia melompat. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Bertahun-tahun ini dihukum sampai tua dalam penjara. Mula-mula ia masih punya harapan akan ada pengadilan berikutnya. Tetapi ternyata putusan itu sudah final. Kemudian ia mengharapkan ada pertempuran. Tetapi itu juga sia-sia. Karena banyak kasus lain yang mengubur nasibnya. Saudara-saudara kita memang terlalu cepat lupa. Akhirnya ia mencoba menunggu. Hampir saat ia dibebaskan, tiba-tiba seorang wartawan membuka kembali kasus itu. Bukti-bukti baru muncul. Dengan tak terduga, ia muncul sebagai anak yang tak bersalah. Tetapi sebelum pintu penjara dibuka kembali untuk memberinya kebebasan, orang-orang itu mati menggantung diri. Bukan karena putus asa, tetapi sebagai protesnya mengapa keadilan memakai jam karet. Lalu Alimin pun duduk di kursi dan berubah menjadi tua. Omong kosong. Orang itu menggantung diri karena setelah 50 tahun dalam penjara
baru ia sadari segala tindakannya itu keliru. Bahkan ia yakin hukuman mati belum setimpal dengan dosa-dosanya. Lalu ia menghukum dirinya sendiri. Memang ada kasus kesalahan menghukum, tetapi itu kasus lain. Jangan digaduh. Ini bukan nasi campur. Harus dicampur supaya jelas kesalahannya. Itu memutar balik soal. Apa boleh buat, tidak ada jalan lain. Kamu supersip. Kejujuran kamu disalahgunakan. Tolong. Biar nyaho, tolong. Yang sudah kacau, pikiran yang sudah terlalu lentur, pengkhianatan yang sudah menjadi pandangan hidup, harus diberantas sekarang juga. Tolong. Alimin pun mencekik lehernya sendiri, lalu mendorong sampai nyerosot dari kursi, lalu berbaring dengan kakinya di atas kursi. Terdengar suara gedoran bertubi-tubi. Tolong, tolong. Alimin pun jatuh. Sekian pembacaan monolognya. Demikian pembacaan naskah monolog karya Putu Wijaya Aeng. Bukan menjadi sebuah patokan untuk membacanya seperti itu. Tapi minimal setelah membacanya saya merasakan begitu banyak konflik yang ada di dalam diri sang tokoh Alimin itu. Dia memprotes terhadap hidup, memprotes terhadap Tuhan, memprotes terhadap keadaan yang memang sedang terjadi dan dialami oleh dirinya. Di mana sang tokoh mengalami ketidakberpihakan kondisi kepada dirinya. Nah, sekarang pembacaan naskah monolog yang kedua. Masih tetap pengarangnya yaitu Pak Putu Wijaya dengan judul Mulut. Saya akan bacakannya. Seorang pengamen dengan wajah yang tanpa mulut membuat bunyi-bunyian memanggil penonton. Kemudian ia memperagakan gerakan-gerakan yang bisa menariklah penonton siap. Ia membuka tutup mulut dan mulai bicara. Di desa kami ada seorang perempuan tidak punya mulut. Di bawah hidungnya kosong melompong, tidak ada bibir. Tidak ada yang tahu apakah ia punya gigi dan lidah di balik wajahnya yang terkunci itu. Dalam keadaan yang tuna mulut itu, ia membingungkan desa. Warga mempersoalkan kehadirannya tak habis-habis. Apakah ia makhluk yang cantik atau mengerikan? Kedua matanya membelalak seperti mata ikan koki, tetapi kerlingannya tajam seperti cakar harimau. Hidungnya bangir namun tidak kepanjangan seperti Petruk. Kulitnya lembut dan hangat. Wajah dan air mukanya bagi semua kami, baik laki maupun perempuan, sangat cantik. Kata tukang jual somai, tanpa mulut, perempuan itu justru seperti bidadari. Siapa saja yang memandangnya dengan bebas dan rahasia dapat menempelkan dalam angan-angannya jenis mulut yang dia suka. Wajahnya itu begitu luas, diberikan mulut apapun cocok. Mulut doer, yang sempit, yang tebal, yang tipis, yang monyong, yang sedikit nyukil pun cocok. Asal amit-amit, jangan sumbing saja. Tukang ojek yang biasa nonton film India dan gila dangdut, sukanya bibir doer. Dia melihat di bawah hidung perempuan itu bergantung dua baris daging empuk, seperti dua ekor lintah yang sudah kenyang, tebal, melimpah, tapi penuh dan basah. Tukang kredit yang doyan bibir tipis menempelkan dalam angan-angannya kue lapis yang lembut, tipis tapi empuk, lincah, legi dan lengket. Pokoknya karena tak ada mulut, bibirnya malah bisa digonta-ganti seenaknya dewe. Mau bibir koal-koel model orang hutan atau bibir bekicot yang nyerep dan becek, terserah. Taurung banyak juga yang menilai wanita itu elek, mesake, bahkan menakutkan. Ngeri kata mereka.
Semolek apapun mata dan potongan-potongan wajahnya, sebening dan sesempurna apapun perasaan yang terlontar dari wajah itu, tanpa ada mulut, ia adalah makhluk yang cacat. Manusia yang tidak sempurna. Seperti sayur asem yang kurang asem. Bukan saja tawar, tetapi menyakitkan dan serem. Hanya setan yang bisa mencampur kecantikan dengan mengerikan. Akhirnya perempuan itu mungkin setan. Hanya setan yang bisa menikmati setan. Umpama bom, perempuan itu tak punya sumbu peledak. Jadi mampet, sesak, berteriak kesakitan tapi tak sanggup berbuat apa-apa. Kawah gunung yang mampet sewaktu-waktu pasti akan meledak. Jadi memang berbahaya. Pro dan kontra berlangsung lama. Makin lama makin panas, hampir memicu bentrokan. Ada kelompok yang mau mendepaknya karena dianggap pembawa sial. Ini kiriman iblis. Pro dan kontra berlangsung lama. Makin lama makin panas, hampir memicu bentrokan. Ada kelompok yang mau mendepaknya karena dianggap pembawa sial. Ini kiriman iblis, kata mereka. Lawannya mempertahankan atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangankan wanita, cacing pun harus dilindungi dari ketidakadilan, kata mereka. Untung kemudian harga BBM naik deras. Diperintahkan turun oleh pemerintah. Bantel, ancaman keras bagi siapa yang menjual dengan harga lewat tanpa resmi. Tidak digubris. Malah harganya membumbung tambah gila. Dengar-dengar itu permintaan orang dalam juga. Katanya ini politik untuk mempersiapkan kemenangan nanti dalam pemilu. Kami terpaksa berhenti berantem perkara wanita tak bermulut itu. Perlahan-lahan kami jadi terbiasa. Bahkan kemudian terasa dia sudah jadi bagian dari desa kami. Tak ada yang terganggu lagi. Tak ada pro dan kontra, terima wae. Seperti kami menerima siang dan malam, panas dan hujan, matahari dan bulan, malaikat dan iblis, nyamuk dan cicak. Mulainya kami memang berdebat. Tetapi itulah buat kami semakin mendekat dan akhirnya bersatu. Tidak ada lagi yang ingin mengusirnya dari desa. Bahkan kalau lama dia tidak lewat di jalan, mungkin sakit atau apa begitu, kami jadi gelisah. Lalu kami sowan ke rumahnya. Kami orang desa, rasa bebrayan masih tebal, gotong royong kami bukan bohong. Belum luntur seperti orang kota. Bergiliran kami membantu wanita itu kalau ia perlu pertolongan. Wanita tanpa mulut itu adalah harta desa, milik seluruh warga. Tetapi ada masalah. Atas nama keamanan dan kenyamanan bersama, ketentraman masyarakat, apa saja yang sudah mengganggu stabilitas akan kita tindak tegas, tidak pandang bulu. Seorang petugas muncul dari pusat. Seperti tentara kolonial, ia langsung main labrak dan mencaci maki. Tangkap, tangkap, tangkap yang gladinya. Membunyikan sebritan. Prit, 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 prit. Tangkap. Serunya memberikan instruksi pada suatu pagi yang cerah. Ketika para pedagang baru menghidupkan pasar dan anak-anak mencangking bukunya jalan ke sekolah. Tangkap, tangkap goblok. Hansip di desa kami sangat patuh pada perintah atasan. Apalagi atasan dari atasannya. Merasa petugas itu bergigi besar. Mereka buru-buru menghunus pentungan yang biasanya tak pernah mereka jamah. Rumah wanita itu dikepung, lalu wanita itu ditarik keluar. Mana mulut kamu? Teriak petugas itu ngos-ngosan. Dadanya turun naik sehingga terdengar suara gemeletuk jantung besinya.
Kami yakin ia terkejut melihat ada muka yang tidak pakai mulut. Jelas dia ngeper juga. Mana mulut kamu? Wanita yang tak bermulut itu tercengang. Bagaimana menjawab kalau tak ada mulut? Hanya matanya menatap dengan lunak. Dan kami semua yang sudah terbiasa mengerti itu bukan hanya sebuah tatapan. Itu adalah jawaban yang jujur. Kami paham bahasa isyarat itu. Tetapi petugas itu tak mendengar apa-apa. Ia pasti tidak bisa menangkap suara dari pandangan mata wanita itu. Lantas ia menggebrak dengan suara yang lebih keras untuk menyembunyikan kebodohannya. Kamu sembunyikan di mana mulut kamu? Suaranya tercekik karena nyalinya kejepit. Kami yakin ia belum pernah menjumpai, jangankan wanita, manusia yang tak bermulut di Amerika pun tak ada. Lalu bertanya lagi dengan bahasa daerah yang kaku. Kowe wedok nangen di cangkemmu? Wanita itu menjawab terus setiap pertanyaan dengan matanya. Tetapi tentu saja petugas itu tidak mengerti. Ojo meneng ae, terus terang ae. Ayo, tak kepruk sisanya orang aku. Di cangkemmu, delik. Paktan kotor dalam bahasa daerah yang lain. Akhirnya wanita itu diseret lagi masuk kamar untuk diajak bicara empat mata selama 4 jam. Dan ketika semua pertanyaan-pertanyaan tidak pernah dijawab, habis bagaimana mau menjawab, mulut tidak ada, petugas itu memutuskan untuk mengamankan. Demi menjaga keamanan bersama, perempuan ini akan kita amankan dulu sampai jelas betul asal-usul dan peranannya dan siapa dalangnya. Siapa aktor intelektualnya. Kenapa dan mengapa ia tak punya mulut? Apa maksudnya? Dan yang paling lebih penting dari semua itu, dari mana asalnya dan siapa yang sudah mengatur sampai semua warga resah sehingga menerima begitu saja tanpa mempersoalkan. Kenapa ia tidak punya mulut? Ini pengacauan, ini subversif. Tapi Pak, maaf Pak. Sudah diam. Siapa berani menghalang-halangi perintah pusat berarti ikut berkomplot. Kita ini negara hukum, ketertiban nomor 1, mengerti? Apa kalian mau ditangkap? Kami tidak menjawab. Seluruh warga keberatan orang tak bersalah, kenapa mesti diamankan? Kamu mau ditangkap? Tidak Pak. Menengok, asu. Perempuan itu langsung diamankan. Seluruh warga keheranan, orang tak bersalah kenapa mesti diamankan? Kenapa orang tak punya mulut dianggap bersalah? Namanya juga nasib, belum tentu perempuan itu sendiri suka ia tidak punya mulut. Kenapa kalian semua di sini saja diajarkan untuk membenarkan apa yang salah? Kalian semua salah. Kalian semua sudah membiasakan hal yang tidak normal. Ini keliru. Itu bisa dituntut tahu. Saya memberanikan diri menjawab. Tapi kami sama sekali tidak terganggu oleh dia, Pak. Mbak itu warga baik. Dengan tidak punya mulut. Ia bukan orang yang cacat. Ia justru seorang tetangga yang santun. Salah kaprah. Saudara salah. Jangan memutar balik fakta. Kenapa saudara-saudara diam dan dilatih membenarkan kesalahan? Memperlakukan orang cacat sebagai normal. Apalagi memujikannya sebagai warga yang baik dan patuh. Itu tindakan kriminal. Itu kejahatan pikiran. Tapi Pak, Mbak itu tidak bersalah. Bapak tanya saja Pak RT dan Pak RW. Mbak itu tidak pernah mengganggu. Bikin gosip tidak pernah. Bagaimana bikin gosip? Kedua mulutnya saja tidak ada. Saudara tertipu. Ya Tuhan. Aku sudah menanyai dia 4 jam 4 mata.
aku tahu. Dalam keadaan tidak punya mulut, dia justru bicara banyak sekali. Saudara kan tahu, kita sedang belajar demokrasi, belajar berbicara dengan terbuka dan bebas. Nah, dalam keadaan tidak punya mulut, bagaimana dia bisa terbuka dan bebas? Buka mulut saja tidak bisa. Ini bahaya, bisa mengganggu stabilitas. Tidak bisa kita amankan, tidak bisa kita diamkan. Untuk sementara, wanita ini kami amankan sampai kami merasa ia cukup aman kembali untuk dilepaskan hidup bebas di antara saudara-saudara warga yang perlu hidup nyaman. Kami wajib mengamankan saudara-saudara karena sudah membayar pajak dengan setia. Semuanya sudah bayar PBB belum? Tak ada yang menjawab. Kami memang semuanya jarang membayar PBB. Tapi meskipun tak pernah membantah, kami sangat mempersoalkan tindakan sewenang-wenang itu. Keputusan petugas yang kami anggap seenak KTW itu menjadi bahan cercaan. Masa petugas seperti Prokem, masa atas nama tugas sudah membenarkan segala yang keji? Mana mungkin pusat memilih serigala untuk melindungi rakyat? Petugas itu hanya ingin menjilat pantat atasannya. Itu bukan petugas tapi tikus. Apa negara memelihara tikus? Lama ketidakadilan itu kami bahas. Maklum desa kecil, kelapa disambar petir saja bisa dihebohkan. Apalagi ada kepala warga disambar petugas. Tapi kemudian BBM naik lagi. Ada warga yang memprotes Sutet rentangan kabel listrik tegangan yang melewati desanya dengan cara menjahit mulut. Televisi sibuk mengurus selingkuh. Surat kabar menggeluti RUU anti pornografi dan porno aksi. Berita wanita tidak bermulut yang diciduk aparat itu kalah pamor. Alhamdulillah, setahun kemudian wanita itu pun pulang. Tapi kami terkejut. Astaga, ia sudah punya mulut. Sepasang bibir mungil bergantung di wajahnya. 2 baris giginya seperti iklan pasta gigi sehat yang sempurna. Dan kalau ia menjulurkan lidahnya, daging itu merah sehat dan gesit seperti lidah kadal. Mulut yang benar-benar kelas 1. Ia sekarang sudah bisa bercerita dengan fasih dan panjang lebar. Suaranya terdengar merdu seperti penyiar-penyiar radio. Ketika menjelaskan bagaimana ia sudah menjalankan operasi plastik di mancanegara dengan tanggungan biaya yang 100% dari kocek sponsor, bulu kuduk kami merinding. Kini aku sudah punya mulut. Aku tidak minder lagi. Aku sama dengan kalian yang lain. Bahkan mulutku itu sudah terlatih dalam banyak hal. Bisa bernyanyi, bisa bahasa Inggris, bahkan juga bisa baca puisi kalau diperlukan. Maaf ya, sekarang sudah bisa cipokan. Berbeda dari semula, wanita itu cepat berubah jadi banyak mulut. Yang ngoceh terus meskipun tidak ditanya. Tak peduli kami sudah babak belur mendengar dari pagi sampai malam, dia terus ngomong. Mungkin karena kemaruk, kami mengerti juga. Tapi malam hari, sementara semua sudah tidur, suaranya masih saja kedengaran ngoceh. Barangkali ia terlalu gembira. Siapa tahu sebenarnya tersiksa sendiri juga. Sebab mulutnya ngomong terus. Sementara ia sendiri sudah mengutuk. Sering kami lihat matanya sudah terpejam, tapi mulutnya nyerocos seperti ban bocor. Penilaian kami berubah sesudah wanita itu memiliki mulut. Yang dulu menganggap dia cantik tapi sayang tanpa mulut. Sekarang berbalik, merasa terganggu karena dia kelebihan mulut. Perempuan cerewet, mulutnya merusakkan kecantikan, menodai kepribadian. Yang dulu membencinya pun jadi semakin jijik. Mereka menganjurkan supaya perempuan itu menutup mulutnya kembali seperti dulu, sebelum orang lain yang melakukan dengan kekerasan. Namun, seperti biasa, hal itu juga tak berlangsung lama. Kembali demam berdarah, merebak. Flu burung menyerang, hidup semakin gila. Para pemimpin bukannya prihatin, malah cakar-cakaran berebutan kursi.
yang berarti rezeki. Judi, narkoba merajalela. Korupsi makin membabi buta. Hukum dikencingi, pendidikan merosot, rasa kebangsaan menipis, krisis moral. Orang-orang pintar sibuk membicarakan bagaimana caranya menyelamatkan generasi muda, sementara mereka juga sedang tenggelam. Dikhawatirkan inilah akhir kisah Jamrud Khatulistiwa. Dalam tempo 1 bulan, kami mulai terbiasa dengan wanita tak bermulut yang sekarang kebanyakan mulut itu. Kami berikan ia tempat yang khusus untuk pergaulan desa. Kalau mulut sudah membuat dia berubah, ya sudah. Mau apa lagi? Lalu kami sibuk menggarap kesulitan sehari-hari yang terus datang beruntun. Entah apa saja yang sudah dikerjakan oleh para pemimpin yang kami sudah diajarkan oleh nenek moyang untuk cepat melupakan apa saja. Karena terlalu banyak yang datang. Nerimo begitu. Habis kalau semuanya diingat, belum sebulan kami pasti sudah gila. Petugas dari pusat itu datang lagi, membunyikan sempritan dan mengambil pentungan. Tangkap perempuan yang kebanyakan mulut itu. Tangkap sekarang juga. Subversif, pengacau, tangkap. Kami semua terkejut. Loh, kenapa Pak? Apa kesalahannya Pak? Merusakkan citra bangsa. Masa ngomong terus? Itu namanya memancing di air keruh. Membakar-bakar itu bukan jiwa orang timur. Itu pengacau. Dikasih mulut itu bukan untuk berkicau, tetapi untuk menjawab kalau ditanya. Mengapa kalian diam-diam saja? Apa kalian yang sudah mempergunakan dia untuk membungkam kami? Kami kan wakil yang kalian pilih langsung. Percaya dong. Jangan biarkan kepribadian kalian itu dihancurkan oleh pengaruh asing. Kepribadian kalian akan sesat semua. Tapi katanya mulut itu Bapak yang memberikan. Memang. Tapi maksud kita bukan untuk dipakai obral begitu. Begini jadinya ya. Kalau orang yang tidak punya mulut tiba-tiba punya mulut, dia jadi ngawur. Main gosip, memfitnah, membakar-bakar. Itu bukan demokrasi tahu. Ayo cepat amankan dia. Setahun perempuan itu menghilang, kami tidak sempat memprotes. Karena baru mau bergerak, tahu-tahu tarif listrik naik lagi. Beras mahal. Walah, kami terpaksa melupakan perempuan itu karena tuntutan mengisi perut lebih penting. Ketika wanita itu kemudian pulang kembali tanpa mulut, kami terima seperti kejadian biasa. Kami sudah dengar bagaimana mulutnya diratakan, dikembalikan kepada asalnya. Di bawah hidungnya yang cantik itu sekarang kembali tegalan yang penuh dengan misteri. Kosong, tapi sesak dengan suara-suara terpendam seperti dulu. Bedanya, semuanya tidak bisa dikembalikan persis seperti semula. Banyak yang berubah, antara lain matanya. Meskipun bentuk mata itu ukurnya seperti dulu, tapi sinarnya sudah lain. Ada bayangan gelap, sinar mata orang yang biasa bebas ngomong seenaknya, tapi ujuk-ujuk dibungkam dengan kekerasan. Ya, sakit bukan main. Mata itu menyala, merah, dan dendam. Kami sedih, kami ingin menolong. Tapi sekali lagi, muncul halangan. Uang pendaftaran anak-anak sekolah naik. Tarif listrik juga ikut ngaceng. Kembali kami tak sempat ikut memikul beban perempuan tak bermulut itu. Nyaris terkubur hidup-hidup. Untung kami sudah dilatih berkali-kali oleh pemerintah jadi orang miskin. Jadi kami cepat terbiasa menahan sakit. Tetap mampu mengencangkan tali pinggang. Tidak boleh mengeluh. Dan kalau perlu makan batu. Terdengar suara waktu bergeser, menggantungkan sesuatu di tali. Pada suatu pagi, seorang tetangga kami menjerit dan menarik tali, nampak sesuatu tergantung. Ya Tuhan, wanita yang tak bermulut itu tergantung di cabang pohon nangka dalam keadaan mulut tak bernyawa. Di kakinya ada surat pengakuan, suara yang tak mampu ia katakan sendiri. Barangkali ini salah. Aku minta maaf, tapi aku sudah putuskan memilih kesalahan ini untuk menghentikan segala kejadian berulang-ulang dengan buas menimpa diriku. Barangkali ini salah. Aku minta maaf.
Tapi aku sudah putuskan memilih kesalahan ini untuk menghentikan segala kejadian yang berulang-ulang dengan buas menimpa diriku. Warga desa gempar. Kami ketakutan. Kami memerlukan penjelasan. Seharusnya setelah itu petugas dari pusat itu muncul. Tapi seperti biasa kalau sudah diperlukan, aparatnya absen. Bangsat. Tapi beliau sudah lama sakit-sakitan. Dan kemudian sebenarnya sudah mati lebih dulu dari perempuan tak bermulut kalian yang menggantung diri itu. Bunyi surat dari pusat. Kemudian kami menunggu, bersiap-siap kalau harga BBM atau tarif listrik akan naik lagi. Atau ada bom meledak. Agar kami bisa mengalihkan pikiran, mengelak berpegang, supaya tidak dikubur pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tapi semua itu tidak terjadi. Kami terpaksa mengulum pembunuhan perempuan yang tak bermulut itu. Lama-lama, sampai kenyang, sampai kembung, sampai bosan, muak, lalu muntah, akhirnya menerima. Bertahun-tahun kami masih tetap dihantui wanita tak bermulut yang mati dibunuh dengan kejam itu. Suara ketukan waktu bergeser, terdengar bunyi HP. Mencari-cari lalu mengeluarkan HP-nya. Jangan dikira pengamen tidak punya HP. Menjauh HP. Ya, apa? Ada lagi? Oke, aku ke situ sekarang. Menutup HP, membuka buntalan dan mengeluarkan boneka bunyi yang tak ada mulutnya. Ada kabar, seorang wanita tidak bermulut sudah lahir lagi di puskesmas. Kami warga rebutan menengok ke sana. Sampai-sampai kaca pintu puskesmas pecah karena masa berlomba ingin memandangi bayi itu dari dekat. Ya Tuhan, betul-betul tidak ada mulutnya. Kami harap mata bayi itu akan mampu bicara menggantikan mulutnya yang tiada seperti almarhumah. Tapi yang kami harapkan tak terjadi. Sekali lagi, ya Tuhan, bayi tak bermulut itu ternyata seorang bayi cacat biasa. Memang benar ia tanpa mulut, tetapi matanya itu, aduh, sialan ya. Ya Tuhan, matanya itu kok kosong melompong. Ternyata itu bukan mata yang mencakar seperti wanita yang digantung itu. Mata bayi yang tidak bermulutnya biasa yang tak menolong keadaan mulutnya. Ia berbeda. Kami jadi sangat amat betul-betul kecewa. Kenapa sih mata bayi itu kosong? Iyo, sudah kulino, bisik perawat. Dokter bilang, ini generasi kedua. Jadi sudah kulino. Meskipun ia tidak punya mulut, ia tetap tenang karena sudah biasa. Allah bisa karena biasa. Ia sudah nerimo keadaannya. Dokter bilang, ini generasi kedua. Jadi sudah kulino. Meskipun ia tidak punya mulut, ia tetap tenang karena sudah biasa. Allah bisa karena biasa. Ia sudah nerimo nasibnya. Pengamen itu menunjukkan boneka kepada penonton. Kemudian menyerahkan kepada seorang penonton agar diedarkan untuk dilihat oleh semua yang nonton. Ia sendiri kemudian kembali menutup mulutnya. Terdengar bunyi banyak. Pengamen itu bergerak seperti memperagakan gerakan batin. Lampu meredup. Selesai. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Dan sudah selesai pembacaan dari naskah monolog yang kedua yang berjudul Mulut karya Putu Wijaya. Terima kasih.